Selamat datang di kompetisi Bikin Istri Saya Ketawa Special Edition, di mana ada 40 peserta yang akan bertanding untuk membuat Anissa Aziza, istri saya, tertawa dengan cara apapun. Juara 1 dalam kompetisi ini mendapatkan 100 juta rupiah, juara 2 50 juta, juara 3 25 juta, dan juara 4 10 juta rupiah. Hadiah utamanya ada di samping Anissa yang tersimpan rapi dalam kotak make up-nya. Kompetisi ini diproduksi saat kondisi kesehatan masyarakat sedang menjadi prioritas. Untuk menjaga kesehatan penyelenggara dan peserta, format kompetisi ini kami bikin spesial, maka dari babak 40 besar, peserta hanya mengirimkan video komedi untuk direaksi dan dinilai oleh Anissa. Baru babak 24 besar sampai semifinal, para peserta tampil di depan Anissa secara online. Lalu pada babak grand final, di mana hanya tersisa 4 orang, para finalis akan tampil di depan Anissa secara langsung. Sekarang kita berada di babak 40 besar, di mana ada 40 peserta yang terbagi dalam 10 grup secara acak. Dan episode kali ini kita akan menonton penampilan grup A yang berisi 4 peserta. Anissa akan memilih 2 orang yang akan dieliminasi. Oke, Anissa udah siap nih untuk episode pertama di grup pertama ini? Siap, aku gak sabar banget sih untuk ngelihat semua pesertanya. Persiapan kamu apa? Persiapan aku hanya olahraga supaya fit, duduk lama di sini menunggu. Contohin dong olahraganya dong. Masa nggak dicontohin olahraganya? Squat. Terus? Emang squat gitu? Iya. Hah? Kan ini pura-puranya. Oh, oke. Squatnya gitu ya? Iya. Oke. Terus ini kan kamu pernah dihibur juga sama beberapa teman-teman stand up comedian. Jadi ekspektasi kamu gimana buat kompetisi yang berisi 40 orang ini? Karena ini special edition, aku percaya semua peserta pasti keren-keren banget dan udah mempersiapkan yang terbaik versi mereka. Oke. Sayang sama suaminya? Kenapa jadi Ya nggak gitu? apa-apa, pengen nanya kan boleh ya? Boleh. Nanya aja, sayang nggak sama suaminya? Bentar, aku mikir-mikir dulu. Ya Soalnya suami aku bikin acara ini, bikin istri saya ketawa. Terus? Iya berarti Ya, yuk semangat yuk, semangat yuk. Sebelum kita mulai, gue mau cerita sambil nostalgia dikit. 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2012, gue masih sibuk-sibuknya ngerjain series Malam Minggu Miko. Ceritanya tentang pria jomblo kronis dan usahanya dalam mencari pacar. Perbedaan gue dan karakter Miko saat itu adalah Miko lebih banyak menginvestasikan waktu dan uang untuk dapetin pacar. Sementara gue menginvestasikan waktu dan uang untuk masa depan. Soalnya, waktu dan uang adalah 2 hal yang nggak terpisahkan. Waktu yang gue investasikan ke pekerjaan akan menghasilkan uang. Nah, uang yang gue investasikan ke saham akan menghasilkan return. Dan semakin lama jangka waktu investasinya, maka secara rata-rata ekspektasi returnnya akan lebih besar. 10 tahun berlalu, sekarang investasi saham udah gampang banget berkat adanya Indo Premier Sekuritas atau yang kita kenal bernama IPOT. Registrasi full online, nggak perlu kirim berkas sana-sini, nggak ada minimal deposit alias daftarnya gratis. Buat yang ngerasa awam banget sama saham, akan diajarin langsung dari basicnya banget, langsung dari aplikasi. Gua pribadi pun pakai IPOT untuk investasi saham karena IPOT sudah berpengalaman selama 20 tahun sehingga gua ngerasa aman dan yakin sama sistem yang mereka buat. IPOT juga punya banyak penghargaan nasional dan internasional seperti Best Retail Broker in Indonesia, Indonesia's Best Securities House, dan masih banyak lagi. IPOT cocok buat kalian yang pengen investasi saham tapi bingung mulainya gimana. Karena IPOT bukan cuma tempat transaksi tapi juga edukasi. Buat yang mau tahu info lebih lanjut, follow Instagram dan Twitternya di @indopremier, lalu pastiin kalian follow yang ada centang birunya. Mari kita lanjut. Baiklah, langsung aja kita mulai kompetisi Bikin Istri Saya Ketawa Special Edition. Peserta yang pertama, let's go. Assalamualaikum, dengan Mbak Anissa ya. Mohon maaf Mbak, ada paket untuk Mbak. Cuman ada notnya ini Mbak. Dibacain ya Mbak. Kok gelap ya? Dear Anissa, Cawang itu terbagi 3 distrik loh. Cawang bawah, Cawang atas, Cawang kamu cantik. Sekalian mau curhat nggak apa-apa ya? Anas, kenalin gua udah tua, gua miskin, bau lagi. Ya, gue ini miskin gue ya,
menurut gua karena ketidakberuntungan di diri gua. Hoki gua tuh kagak ada. Daki banyak. Gua tuh harus kerja keras banget cuman buat makan, gak pernah gua dapat rezeki nomplok gitu. Contoh kecil aja nemu uang di jalan. Bagi orang miskin nemu uang di jalan itu sebuah berkah dan anugerah, Mbak. Gua udah setua ini gak pernah nemu, Mbak. Bahkan kemarin gua bawa penumpang. Penumpangnya yang nemu uang loh. Dia berhentiin gua, "Bang, berhenti bang." Dia ke belakang, balik lagi nemu duit, "Bang, gocap." Kok bisa dia nemu duit gitu loh. Bukan gua, kan yang di depan kan gua. Yang ngeliat jalan kan gua. Kok dia yang dikasih nemu? Tuh, garis tangan tuh, Mbak. Bahkan waktu kecil aja gua nggak beruntung, Mbak. Ada tuh waktu kecil gua beli ciki-ciki. Harganya gope. Tapi di dalamnya tuh ada hadiahnya. Uang 1.000, uang 2.000. Gua beli ciki-ciki. Kagak pernah dapet, Mbak. Iya, bahkan gua pernah punya uang 2.000. Gua beli ciki-cikinya 4. Temen gua kasih 1, gua 3. Tiga-tiganya kosong. Nah, temen gua dapet 2.000. Gua bujuk temen gua. "Beli lagi dong 4. Dia beli 4, gua dikasih 1, tetap kosong. Nah, temen gue dapet 2.000 jadi 6.000. Gue modal 2.000 jadi zombie. Gak modal, dia jadi 6.000. Tuh, garis tangan namanya tuh. Mbak tahu gak dia sekarang udah jadi apa? Udah jadi camat di Sukabumi. Gue jadi apa gue? Jadi penasaran gue sama Ciki. Gak dapet. Gila banget. Jadi akhirnya gue berpikir gitu ya. Sampai setua ini apa sebenarnya keberuntungan yang ada di diri gua gitu. Ternyata ada, Mbak. Ada satu keberuntungan yang Tuhan berkahi ke gua. Ternyata gua ini susah mati, Mbak. Beneran susah mati. 6 kali gua sampai mati karena mati-mati. Gua dikasih miskin tapi dikasih susah mati. Ya ampun. Terakhir banget tuh waktu Jakarta banjir, Mbak. Kesetrum, Mbak. Banjir kesetrum kagak mati, Mbak. Malah baterai HP saya yang penuh, Mbak. Saya mau ngojek lagi, Mbak ya. Makasih. Ya ampun. Gimana, Anissa? Penampilan pertama lucu banget ya? Lucu banget. Kok bisa hanya lewat video, tapi kita merasa dia ada di sini? Iya, itu ya yang kan? aku mau tanyakan juga. Kenapa ya? Aku juga ngerasa kayak gitu. Oh yaudah, aku telepon dulu orangnya ya. Kenapa kamu nanya ke aku? Kamu tadi ngetawain dia. Menurut kamu apa bagian yang paling lucu tadi? Kamu paling ketawa pas dia susah mati. Kenapa kamu ngetawain orang susah mati? Iya, karena aku nggak expect aja dia dari sekian banyak hal yang susahnya itu adalah bagian susah mati. Oke. Terus sebenarnya aku tuh nggak bisa denger cerita kasihan-kasihan gitu. Yeah. Karena aku, aduh, jadi kayak gimana ya mau ketawa, tapi nggak tahu dia Yeah. ngebawainnya tuh bener-bener bikin aku ya udah enjoy aja, gue juga enjoy gitu menghadapi situasi ini sampai bisa menertawakan diri sendiri. Tapi Iya. keren banget sih. Iya. Keren banget Mas Dawin. Iya, dan waktu kita bikin ini kan kita ngerasa takutnya kalau cuma nonton video orang yang nggak dihadirkan, karena kan situasi lagi kayak gini ya, Iya. itu agak beda. Tapi ternyata masih nyampe ini dan ya, enak banget masih nyampe sih. ya. Aku bisa baca garis tangan juga. Coba mana garis tangan kamu? Coba. I love you. Ketawa tapi seneng. Kita langsung ke peserta yang kedua, silakan. Halo Kak Nisa, kenalin namaku Abai Wati. Ya, kita samaan loh Kak, kakak model, aku juga model loh. Makanya aku sebagai model itu bisanya jadi diri sendiri. Jadi Kak Nisa, aku tuh seorang model dan aku akan nunjukin kepiawaian aku untuk catwalk di hadapan kakak. Mau lihat? Ini kita tunggu ya kak.
Medan. Gimana Kak Nisa? Lucu? Jijik? Sama, aku juga jijik sama keadaanku tadi. Tapi menghibur Kak Nisa adalah nomor 1 prioritas aku. Jadi di video ini, aku bakal ngajak Kak Nisa untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kita tuh harus mandiri loh Kak. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jadi aku akan memberitahu Kak Nisa gimana caranya menjadi orang yang mandiri tentunya. Yang pertama yang kita lakukan adalah memulai dari hal yang kecil. Kayak contohnya ngangkat galon. Kak Nisa udah pernah ngangkat galon sebelumnya? Kalau belum, ini aku akan ngasih tahu kakak gimana caranya ngangkat galon ya. Nih, galonnya sudah ada di sini ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kak Nisa, tangan kanan Kak Nisa itu harus memegang ujung galon. Ya, tangan kirinya itu memegang bawahnya. Oke, supaya bisa terangkat. Ya, kalau tangan kanannya di atas, tangan kirinya di sini agak susah. Nah, agak susah. Jadi harus ngangkatnya itu dari tangan kirinya ke bawah. Nah, kayak gini. Kak Nisa bisa coba di rumah. Tapi pastikan ketika Kak Nisa ngangkat galonnya, pastikan Kak Nisa punya dispenser, ya, biar nggak bingung di mana naroknya. Tapi kalau Kak Nisa nggak punya dispenser, Kak Nisa bisa langsung aja meminumnya. Demi Kak Nisa terhibur, saya rela gembung ya. Oke, kita taruh. Hal yang kedua untuk menjadikan Kak Nisa jadi orang yang mandiri adalah Kak Nisa bisa melakukan hal apapun itu dengan sendiri, kayak contohnya memasak. Ketika memasak, Kak Nisa harus menjadi orang yang mandiri. Contohnya kalau Kak Nisa masak santan, yang dibutuhkan adalah kelapa. Kita sebagai orang mandiri harus bisa mengupas kelapanya sendiri. Aku bakal mencontohkan. Wow, Aduh. Tapi kalau ribet sebenarnya sudah ada santan sasen. Ngapain ribet ya ngupas kelapa sendiri ya? Aduh ya, jadi kan tahu. Ya, itu dia mengupas santan. Dan mudah-mudahan di video ini Kak Nisa bisa menjadi pribadi yang mandiri lagi. Ya Allah. 2 kata lucu, model debus. Gimana? Gimana menurut kamu? Gila sih. Kamu model kan dulu kan? Ilham Abai ini dulu pernah ikut Suca juga, aku yang juriin. Oh iya. Dia juga model, dulu materinya soal model-model. Oh iya. Tapi dulu lebih normal daripada Kenapa sekarang kayak gini? Kenapa sekarang kayak gini? Agak mengejutkan memang. Ya Allah. Gimana menurut kamu nih sebagai model ke model nih, komentarin model? Gila, ini adalah model termandiri yang pernah aku lihat sih. Iya. Modelnya tuh hebat, bisa angkat galon, minum langsung dari galon, terus bikin ternyata walaupun dia suka berlagak gitu depan kamera, tapi bisa bikin santan sendiri. Iya. Habis itu ternyata ada santan, jadiin shampoo, kayak hebat sih, mandiri banget. Iya, Aku barusan suka. Anissa menyimpulkan video yang kita memang sudah tonton Iya ya. sih. Boleh nggak opininya aja? Bukan rangkuman. Kenapa jadi dirangkum? Ya, maksudnya bagus ya? Iya. Kamu ya. Dari awal sampai akhir tuh masih kayak ada dia yang di awal gitu loh, yang masih tetap jadi model gitu. Oh, oke. Aku Oh, suka. ditutup dengan jadi model lagi. Iya. Oh, jadi kamu ngeliat, ih rapih nih gitu ya? Rapi. Suka ya? Suka banget. Oke, kita langsung aja ke peserta yang ketiga. Halo Kak, kenalkan nama saya Fahri, saya sarjana pengangguran Kak sekarang. Semenjak nganggur, saya tuh udah nggak boleh sebenarnya ngelawak-ngelawak begini sama orang tua. Harus fokus nyari kerja gitu. Makanya saya bikin video ini pakai kemeja. Karena saat ini syutingnya di studio temen, izinnya mau interview di tempat Bang Radit. Biar boleh aja. Beneran, saya sampai ngeprint CV, beli map coklat tadi nih. Biar orang tua saya percaya Kak. Ini isinya CV. Mungkin nanti bisa saya kirim email aja kan. Siapa tahu kan ada lowongan.
target saya tuh ikut lomba ini selain menghibur Kak Anissa juga gantiin Rais jadi karyawannya Bang Radit. Karena saya satu komunitas sama Rais. Dan derajatnya Rais tuh udah paling tinggi di komunitas kan. Yang lebih senior ada, tapi Rais nomor 1. Karena percuma lebih senior, minta kerjaannya juga ke Rais. Dan Rais kemana-mana sekarang tuh ngaku, oh iya kenalin nama gue Rais Tiadika. Gitu. Saya mikir kan, Rais Tiadika. Fahri Tiadika juga cocok Kak. Bisa, tolong dibantu lah, beneran. Yang lain tuh modal lucu, saya modal kasihan ya sebenarnya. Nggak punya apa-apa lagi soalnya. Saya udah punya planning nih. Kalau saya lolos ke babak selanjutnya, saya nggak bakal ngaku jadi peserta lomba. Tapi jadi karyawan Radit. Saya tinggal bilang, oh iya mah kerjanya WFH. Dan setiap saya mau nongkrong, mah pamit ya, ada rapat di kantor. Seenggaknya saya bisa nganggur dengan lebih nyaman gitu. Soalnya sekarang saya tuh nganggur nggak nyaman banget. Ada aja masalah. Saya bangun siang dimarahin, bangun pagi dibilang tumben. Emang nyari konflik buat dimarahin aja. Dan saya nyari tahu banyak tentang Kak Anissa. Kak Anissa lahir tanggal 4 April. Dan kakak tahu apa yang spesial dari 4 April? Saya juga lahir di tanggal itu, Kak. Persis. Sohib Aries kita. Kita lahir di bulan purnama yang sama. Jangan-jangan kita sama-sama jodohnya Radit. Gak tahu kan, siapa tahu Bang Radit tuh seleranya yang lahir 4 April gitu. Spesifik di tanggal, bukan di sifat. Dan saya punya buktinya nih, Kak. Bukti pernikahan saya dan Bang Radit, Kak. Ini tuh dipajang di rumah saya. Makanya katanya Bang Radit tuh ngelamar kakak biasa aja. Kenapa? Karena romantisnya pas ngelamar saya. Itu aja, terima kasih, saya Fahri, istri kedua Radit. Gimana Sobat Aries? Gimana? Istri keduanya? Kok aku baru tahu? Enggak, bukan istri kedua itu. Tapi? Ketujuh. Yang lain nyebar. Gimana menurut kamu nih? Dia nih, sebagai juniornya Rais. Komunitas Jakarta Selatan nih dia. Iya, aku baru tahu ternyata dari Fahri kalau Rais tuh Rais Tiadika. Iya, orang profil Tindernya aja itu. Rais Tiadika. Oke, tapi kamu suka ya sama Iya, yang lucu ini banget, ya? lucu Bukan banget. gara-gara sama-sama Aries? Enggak, aku suka. Oke. Sekarang kita akan langsung ke peserta yang terakhir untuk grup ini. Let's go. Aku Ramex, asisten kesehatan pribadi Anda. Mari kita cek kesehatan kita sekarang. Yang pertama, jatuh. Aduh, robek gitu. Anissa Aziza, kesehatan baik, kejiwaan kurang, karena mau ketawa aja harus dilombain dulu. Yang kedua, Radit Tiadika, kesehatan baik, kejiwaan baik, tinggi badan, masa harus dijelasin sih? Tapi dari semuanya yang tidak sehat adalah aku, Ramex. Berat badan Ramex seharga kaos distro, cepet 50. Dan aku, Ramex, tidak bisa split. Aku, Ramex, tidak bisa jongkok. Dan aku, Ramex, tidak bisa push up. Kayaknya giginya copot. Kok lebih kayak dukung ya? Terima kasih, aku Ramex.
gimana tadi tuh? Ada orang diperban-perban tuh. Menurut kamu gimana? Absurd banget. Absurd ya? Astaga, Iya, itu iya, tisu loh, robek semua Iya. tadi. Temennya Rais itu. Oh iya. Temen Rais. Bener nggak Is? Oh dia geleng lagi. Nggak mau ngaku. Oke, itu tadi udah ada 4 peserta. Terus yang kalau kita lihat ya, memang di sini dibebaskan. Walaupun pesertanya itu memang teman-teman yang dari komunitas stand up comedian. Cuman kita bebasin, dia mau ngapain aja selama kamu ketawa. Jadi nggak mesti stand up juga. Dan kita lihat tadi kan banyak yang absurd juga Iya, ya. absurd. Beberapa ada yang absurd ya. Iya. Nah itu dia tadi keempat peserta dari grup A. Sekarang saatnya Anissa menentukan 2 orang untuk dieliminasi dan kita kirimkan topi alumni yang ada di sampingnya Anissa. Silakan Anissa pikirin siapa dari 4 peserta tadi yang akan keluar dari kompetisi ini. Aduh, maaf banget ya. Ya nggak apa-apa, lihat kamera dong, orangnya lagi nonton nih sambil ngarep nih. Aduh, semuanya tuh lucu-lucu, jadi aku bingung. Aku tuh selalu kayak gitu deh. Semuanya bikin aku ketawa, tapi tetap harus ada yang aku Keluarkan. keluarin. 2 nama, yang pertama. Sorry Mohon ya. maaf untuk? Mohon maaf untuk Mas Darwin. Mohon maaf untuk Darwin. Selanjutnya, mohon maaf untuk Mohon maaf banget untuk Mas Andi Kurai. Oke, sekian untuk episode kali ini Grup A. Kita akan bertemu di besok untuk pertandingan dari Grup B. 4 orang akan kita eliminasi 2 lagi. Terima kasih semua yang udah nonton. Dadah.